Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan, satu video saya akan bahas 6 saham. Ada beberapa video ya, di video deskripsi di bawah ini ada playlistnya. Jadi yang mau nonton yang lain-lainnya ya silakan ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BJTM. Mungkin bagi kebanyakan orang ya, untuk saham ini BJTM ini cenderung lesu ya. Dia naiknya hanya karena sentimen dividen, terus terang aja seperti itu. Karena dividen yieldnya dia lumayan tinggi ya. Atau kalau ada sentimen sesaat ya, seperti saya ingat pada awal 2021 ya, waktu itu ada yang ngatain katanya pom-pom ya, dalam tanda petik ya. Ada yang pom-pom katanya BJTM itu bagus ya, salah satu influencer ya. Kemudian dia naik tinggi, nggak lama lagi minggu depannya lagi dikoreksi ya setelah itu ya. Tapi pada dasarnya untuk BJTM ini adalah salah satu saham yang menarik bagi saya ya. Memang sebelumnya setelah kumde dividen ya kan, atas bagian sebelum waktu kumde dividen saya jual ya, yang saya punya ya. Kemudian sebagian masih saya hold untuk investasi yang untuk jangka panjang ya, seperti itu ya. Karena untuk BJTM ini cocok bagi tipe-tipe investor yang income investing karena dia dividennya lumayan bagus ya, seperti itu ya. Jadi saat ini memang dia kurang lebih testing area supportnya 750. Arahnya masih cenderung resiko sebenarnya walaupun dekat dengan daerah supportnya ya. Kalau mau buy saran saya sih lebih baik tunggu aja. Kalau dia berhasil rebound di atas high-nya minggu lalu ya 765 ya. Jadi kalau naik ke atas 765, kalau mau buy silakan ya, target terdekatnya di 795 dan 820. Memang masih cenderung sideways. Tapi yang di sini yang menariknya ya, kalau Anda tipe-tipe yang buy on weakness, tangkap pisau jatuh, ini 680 area yang menarik ya. Kalau disimpan sampai tahun depan ya, sentimen dividen ya. Jadi kalau dia turun mendekati area 680, selama dia bertahan di atas 680, menurut saya sih untuk BJTM ini layak untuk dikoleksi ya, untuk jangka menengahnya ya. Sampai sentimen kumde dividen awal tahun depan ya, 2023 ya, seperti itu ya. Entah itu nanti di bulan Maret atau di bulan April pembagian dividennya ya, seperti itu ya. Jadi untuk BJTM ini masih cenderung cocok lah bagi yang istilahnya mau nyicil-nyicil invest gitu lah ya, seperti itu ya. Arahnya memang masih lesu ya, masih cenderung sideways. Kalau buat trading kan, kalau kita lihat di grafik hariannya ya, ini dia sideways-nya di 750 sampai 775. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja. Jadi pasang stop loss-nya di 730 ya. Target price terdekatnya di 775 ya. Sideways-nya sih lumayan ya. 750 bertahan di atasnya dia bisa sampai 775 seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Apakah masih bisa turun lagi? Kalau kita lihat dari MA20-nya memang masih mengarah ke bawah ya. Jadi ini masih cenderung mengarah ke bawah. Tadi kalau mau istilahnya buy on weakness atau nyicil-nyicil untuk invest ya silakan seperti itu ya. Boleh tunggu di 730 ya juga boleh, atau di bagian bawah di sekitar 680 juga boleh ya, terserah ya. Nanti kalau dia berhasil rebound barusan kita buy, kita simpan sampai dengan awal tahun depan. Jadi selama nggak ada bad news ya, tidak ada bad news ya, perusahaannya masih cukup bagus. Kalau kita baca laporan keuangan bulanan setiap bulan, kalau dia masih cukup bagus ya ada kemungkinan masih bisa naik ya sampai kumde dividen tahun depan. Lumayan sih ya untuk BJTM menurut saya sih ya. Oke, kurang lebih sih cukup ya. Kemudian berikutnya untuk ASII. ASII memang kalau kita perhatikan di weekly chart-nya di sini, ini sudah area buy nya sudah berhasil rebound ya, mantul ke atas ya. Jadi kalau yang mau buy untuk ASII ini boleh ya. Istilahnya buy-nya itu untuk trading buy ya. Karena dia masih cenderung bagus uptrend-nya walaupun dia cenderung sideways ya. Sideways-nya di atas ya. Jadi kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 6925 memang cukup bagus. Walaupun penutupannya dia masih testing lagi ya. Ini bakalan kuat nggak Pak Suntar bertahan di atasnya? Ya ada dua pilihan sih, mau buy sekarang boleh atau tunggu buy on di area 6450 ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 6450, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Jadi saya perpanjang di sini ya. Memang arahnya masih cenderung sideways dan cenderung menurun ya, lesu ya. Karena sebelumnya di sini minggu lalu dia lower high dan juga lower low ya. Jadi dia nggak keburu ya.
tunggu aja di bawah atau belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Nah, untuk area boundariesnya ini di sini sudah saya gambarkan garisnya ya. Memang sebelumnya sudah berhasil naik ke atasnya, ternyata gagal Pak Sunar. Ini gagal. Nah, ini sudah berhasil naik lagi. Apakah kita boleh buy? Ini jangan-jangan turun lagi. Memang MA20-nya cenderung masih sideways ya, mendatar ya. Walaupun ini mulai mengarah ke bawah, tapi ini kalau mau buy ya silakan ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Yang nggak berani ya tunggu aja di area 6450 atau 6250. Jadi belinya kalau sudah berhasil rebound ya, seperti itu ya. Memang kecenderungan sih biasanya masih cenderung lesu di sini ya. Jadi kalau mau sabar menunggu ya mungkin sampai akhir tahun mungkin dikasih ya di bawah ya. Ya bukan saya mendoakan turun enggak ya, mudah-mudahan aja dia masih bertahan di atasnya. Kurang lebih sih seperti itu untuk ASII. Berikutnya untuk INDF. Jadi untuk INDF ini dia garis-garis support resistennya sudah saya gambarkan 6650 dan 6950. Jadi sekarang posisinya di tengah-tengahnya. Kalau mau buy tunggu aja buy on weakness di 6650 ya. Artinya buy on weakness di 6650 adalah kalau dia koreksi lagi di bawah 6650 kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya. Jadi seperti ini ya. Rebound mantul barusan kita buy. Target price terdekatnya 6950. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 6950 atau naik ke atas 7000 di atas swing high ini ya. Boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 7425. Bahwasanya untuk INDF ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini ya, ini banyak candle hijau semua ya, arahnya masih mengarah ke atas ya, seperti itu ya. Memang ini koreksi 1 minggu ya wajar lah. Jadi potensialnya sebenarnya untuk INDF masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas, masih bisa ya, seperti itu ya. Masih bisa ke 7425. Apakah masih bisa ke atasnya lagi di sini Pak Sunar? Di area sekitar 8.000 ya, kemungkinan masih bisa ya, seperti itu ya. Yang paling penting adalah kita pasang aja trailing stop dan stop loss sesuai dengan risiko profil masing-masing ya. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan, grafik mingguannya. Kemudian ini grafik daily-nya ya. Area buy on weakness untuk grafik daily-nya sudah saya gambarkan di 6.600 dan 6.300. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia turun di bawahnya 6.600, belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya 6.600 baru kita buy. Nah, Pak Sunar ini kan sudah berhasil naik walaupun belum sampai nyentuh ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja tapi buy-nya bertahap ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, kita boleh tambah lagi atau average up. MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi dia sempat nyentuh turun banyak MA20 kemudian berhasil rebound ya. Jadi uptrend-nya untuk INDF ini sebenarnya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Karena MA20-nya mengarah ke atas dan dia terakhir testing kemudian rebound ya, seperti itu ya. Mau buy boleh, buy-nya bertahap aja. Kalau takut ya tunggu di area 6.300 atau 6.600. Maksimum di 6.100 ya, tapi kalau turun di bawah 6.100 jangan buy on weakness lagi, karena kalau turun di bawah 6.100 dia masih resiko ya, gitu ya. Kurang lebih sih cukup untuk INDF ya. Berikutnya untuk ICBP. Nah kalau kita lihat weekly chartnya ICBP masih tetap sama ya, masih di area 8.300 dan 8.975, jadi lumayan lebar. Area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan ya, jadi harusnya sudah buy yang ngikutin saya. Apakah masih cukup bagus? Kalau mau buy sekarang masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, kalau dia naik lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya di 8.300 dan juga di low-nya minggu lalu di 8.200 ya. Kalau dia turun bayar 8.200, jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 8.300, dia akan kecenderungan testing bisa sampai ke bawahnya ya, 7.600. Memang areanya jauh karena sebelumnya di sini dia drop-nya jauh ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Atau kalau yang mau murah ya tunggu aja di bawah. Kalau dia sudah berhasil rebound barusan kita buy. Kalau belum ya kita jangan buy dulu. Memang ini lagi testing 8.300, sejauh ini masih cukup bagus ya. Peluangnya ini weekly chartnya, grafiknya. Kemudian kalau daily chartnya memang garis-garisnya sedikit berbeda ya. Saya gambarkan supaya di 8.500 ya. Sebelumnya saya gambarkan ini buy on weakness di area bawahnya 8.075 atau 7.625, terserah mau pakai yang mana. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia koreksi pas di MA20 kemudian dia rebound mantul ya. Dan juga di sini saya sudah sebutkan naik atas 8.500 boleh buy. Seperti itu ya. Nah, ternyata kok gagal Pak Sunar ya. Kalau gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya ya, seperti itu. Sebenarnya koreksinya masih cukup wajar ya. Selama dia bertahan di atasnya 8.075. Seperti itu ya. Ini kurang lebih garis-garisnya acuannya. Kalau mau buy sekarang boleh aja tapi bertahap aja ya. Kalau dia naik barusan kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya.
jangan hold ya, pasang trailing stop dan stop loss. Jadi kalau naik lagi ke atas 8.700 ya, yang paling dekat ini ya. Mau tambah lagi silakan. Naik ke atasnya ini 8.800 tambah lagi ya. Naik ke atas 8.975 ya ada kemungkinan dia masih bisa naik lagi. Kalau kita perhatikan ini masih ada peluang untuk naik sampai dengan 9425 ya, atau checkpointnya di tengah-tengahnya ini ya. Kalau mau tambah lagi di 9.200. Jadi peluang kenaikannya untuk ICBP ini masih cukup bagus ya peluangnya ya. Walaupun minggu lalu sempat lower low ya seperti itu ya. Tapi dia selama ditutup di atasnya 8.500 masih ada harapan. Kurang lebih sih seperti itu. Emang 20-nya masih cenderung mengarah ke atas ya. Jadi daily-nya ya. Mudah-mudahan aja dia sukses naik ke atas. Oke, cukup. Berikutnya untuk Mayora Indah. Emior ya. Mayora. Jadi untuk Mayora ini sudah pernah saya gambarkan juga support resistennya. Supportnya di 1635, resistennya di 1750. Memang dia cenderung sideways ya. Sideways-nya dia di jalur downtrend-nya ya, di bawah ya. Apakah saatnya yang terbaik untuk buy Pak Sunar? Buy-nya boleh aja, tapi terus terang aja kalau kita perhatikan dari candle-nya ya. Merahnya 2, hijaunya 2, merah 1, hijau 1, ya ada kemungkinan koreksi ada aja. Karena dia testing area sideways-nya masih hanya. Jadi mau buy on weakness tunggu aja di 1635, artinya kalau dia turun di banyak 1635, kalau sudah berhasil rebound atau naik ke atas 1635, barusan kita buy ya. Itu untuk Mayora. Maaf ya. Jadi kondisi sekarang yang mau buy boleh buy on weakness di 1635 atau buy high sell higher ya. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas 1750, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 kita boleh tambah lagi atau average up. Targetnya masih tetap sama di 1860 ya. Begitu ya. Kita jangan terlalu kaku ya. Kalau misalnya sebelumnya Pak Sunar resistennya kan sampai 1860. Kalau dia breakout berarti kita jual aja dulu ya. Nanti diturun di bawah turun ke bawah lagi ya. Belum tentu ya. Jadi kita jangan sampai menjadikan analisa teknikal ya. Resisten itu sebagai batas atau tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1860, nggak pasti dia pasti turun nggak ya. Tapi nggak pasti dia pasti naik terus enggak ya. Jadi yang penting adalah kita jangan terlalu kaku, pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau naik boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah ya. Itu weekly chartnya seperti itu. Nah kalau kita perhatikan dari daily chartnya, memang di sini untuk Mayora masih cukup menarik lah ya seperti itu ya. Kalau mau buy ya tunggu aja di area 1630-an kurang lebih sini ya. Kalau mau buy on weakness ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound atau naik ke atas 1630 barusan kita buy ya. Kurang lebih seperti itu, atau buy high sell higher. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada checkpoint resistennya di swing high-nya 1770 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1770, mau tambah lagi atau average up atau buy high sell higher, bagi yang belum punya silakan ya. Sebenarnya mau buy sekarang sih masih cukup bagus lah potensialnya, walaupun sideways di sini ya. Ini masih terlihat jelas ya dari MA20-nya dia sideways ya. Masih cukup potensial lah. Ini khusus bagi mereka yang suka nyicil-nyicil di bawah lah seperti itu ya. Karena ada yang komentar juga kan di video saya, oh Pak Sunar yang dibahas kok yang sudah naik tinggi. Sebenarnya ada beberapa yang dibahas yang belum naik ada ya. Nah, seperti itu ya. Yang ini salah satu contohnya masih sideways di bawah. Kalau dibilang resiko ya resikonya ya terbatas sih menurut saya ya 1630 kalau mau pasang stop lossnya. Jadi selama di atas 1630 masih ada potensial lah seperti itu ya. Mau tambah lagi atau average up silakan ya. Kurang lebih cukup untuk Mayora. Berikutnya untuk Sido. Weekly-nya untuk Sido sudah saya gambarkan areanya supportnya 935, resistennya 1000. Nah, ini didapat dari mana? Ada yang tanya ke saya sebelumnya di situ ya. Support garis-garisnya ini resistennya ya. Support resisten garis-garisnya ini saya dapat dari acuannya dari swing high dan swing low sebelumnya ya. Ini swing high di sini, ini swing low-nya. Ini swing high-nya di sini kan ada dua ya, 1 2 ya. Saya pakai yang di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebenarnya mau buy sekarang lumayan sih, kesempatan untuk buy on weakness boleh aja. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1000 kita tambah lagi atau average up, targetnya di sekitar 1070 sampai dengan 1100 ya. Seperti itu ya. Jadi masih ada potensial untuk naik selama dia bertahan di atas 935. Kalau dia turun di bawah 935 ya kita tunggu aja area buy on weakness berikutnya di area 860 atau 900-an ya. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Contohnya seperti ini ya. Turun di bawah 935, kemudian dia berhasil rebound ya kita buy back ya seperti itu ya. Wih ternyata Pak Sunar kok turun lagi ke depannya ya. Ya pasang stop lossnya pakai acuan swing low yang sebelumnya. Ya di area 900. Selama di atasnya masih cukup bagus ya seperti itu ya.
Kadang-kadang memang di saham itu seperti itu ya, menjengkelkan ya. Kalau sudah jual, ternyata besoknya atau minggu depannya dia naik lagi rebound. Makanya saya sudah sebutkan ya, kunci sukses di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin. Salah satu faktor yang terakhir itu disiplin ya, yaitu disiplin kalau turun di bayar support terdekat, kita jual dulu. Tapi kalau dia sudah berhasil naik lagi, uptrendnya masih cukup bagus ya, dia breakout lagi, lanjut ke atas, ya kita buyback. Kalau kita disiplinnya cuma cut loss doang, nanti ceritanya kita cut loss terus ya, loss terus ya. Nah, kalau dia berhasil rebound lagi, lanjut lagi ke atas, kita nggak berani buyback. Masih mindsetnya, masih maunya belinya di harga beli di bawahnya harga jual sebelumnya ya, seperti itu ya. Kalau naik lagi dia nggak berani kejar. Padahal kalau sudah berhasil naik lagi ke atas ya, lanjut lagi uptrendnya ya, nanti kita ketinggalan profit ya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Memang di saham ya seninya seperti itu. Kadang-kadang dengan analisa teknikal ya, itu bukan berarti analisa teknikalnya salah, enggak ya, karena kita memang nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya ada orang yang frustasi juga ya. Sebelumnya saya punya satu member yang dia rajin banget belajar ya, seperti itu ya. Terus dia juga trading juga. Terus waktu dia analisa dia sudah benar, tiba-tiba sahamnya drop dalam ya. Dia stres, akhirnya dia give up ya. Jadi di saham itu yang paling penting adalah sabar, fokus ya. Jadi kita harus fokus. Jangan sampai kita nggak fokus terus putus asa, gagal ya, akhirnya keluar dari saham ya, atau keluar dari pasar saham sama sekali ya, seperti itu ya. Jadi tetap semangat, itu yang paling penting. Kemudian kalau kita lihat grafik daily-nya, memang support resistance di sini ini ada area buy on reverse yang saya sarankan 950 dan 900. Nah, dia kan minggu lalu sempat turun di bawah 950. Tapi dia berhasil ditutup di atas 950 ya. Kalau mau buy sekarang untuk sido ini masih cukup potensial ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 950 boleh buy, naik ke atas 970 tambah lagi atau average up ya. Target price dekatnya di 1000, 1025 dan 1070. MA20 nya masih mengarah ke atas ya. Kadang-kadang kalau koreksi di bawahnya MA20 ya kan, kita jual dulu ya boleh aja. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound atau breakout lanjut lagi ke atas ya silakan buyback ya. Ini area buy minusnya 950. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita perhatikan ini stokastiknya golden cross ya, juga indikasinya masih potensial ya, seperti ini golden cross ya. Setiap kali kalau dia golden cross tentu ya dia kesempatan untuk buy di sini ya. Memang ada yang gagal ada ya, tapi nggak semuanya gagal ya. Kalau kita lihat di sini ini berhasil golden cross, ini gagal ya. Kemudian kalau kita lihat di sini golden cross ya, stokastiknya dia yang biru memotong yang oranye ya. Persen K-nya memotong persen D ya, dari bawah ke atas buy, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ini kan juga berhasil memotong ya golden cross ya. Walaupun besoknya dia koreksi tapi kan dia masih berhasil breakout lagi. Sebenarnya trading menggunakan stokastik sih juga lumayan bisa lah ya, seperti itu ya acuannya ya. Yang penting di sini kita hitung statistiknya ya. Berapa kali gagalnya dan berapa kali berhasilnya ya, kurang lebih seperti itu. Ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk sido ya. Untuk minggu ini ya, kurang lebih sih seperti itu. Jadi belinya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi untuk average up. Jangan lupa nonton video yang lainnya, playlistnya dari video deskripsi di bawah ini ya. Ada beberapa video. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin, terima kasih banyak. Sekian.